Halo teman-teman, saya Cynthia Ariana. Kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai wakaf. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, wakaf berarti perbuatan hukum wakif, pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Harta wakaf adalah benda yang menurut hukum memiliki nilai ekonomi untuk dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif. Saat wakif hendak menyerahkan harta wakaf kepada nazir atau pengelola wakaf, maka harus ada ikrar wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar tersebut berwujud akta ikrar wakaf. Wakif menunjukkan mauku alaih, yaitu pihak atau individu yang memperoleh manfaat dari harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Pasal 3 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Wakif tidak dapat menarik kembali harta wakaf saat sudah mengucapkan ikrar. Maka dari itu, pengelola dan pengembangan harta wakaf harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, yaitu wakif dan nazir. Wakaf berdasarkan peruntukan atau manfaatnya. Yang pertama itu ada wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua, wakaf khairi atau kebajikan adalah salah satu jenis wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan umum. Yang ketiga, wakaf mustarak atau wakaf gabungan bersamaan. Hari ini saya akan bertanya kepada beberapa orang mengenai wakaf. Ayo. Saya mau bertanya, Pak, menurut Bapak wakaf itu apa sih? Wakaf itu menginfakkan barang atau makanan secara cuma-cuma. Udah. Lalu bagaimana sih kalau kita berniat untuk berwakaf, Pak? Berniat itu ya sesuai sesuai takaran. Maaf. Ya kita infaknya tuh bebas. Nah, Lalu apa saja yang bisa diwakafkan, Pak? yang bisa diwakafkan sebenarnya Al-Quran bisa. Ya menurutku itu. Sebelumnya saya sedang mengobrol dengan Bapak siapa? Dedi. Oke. Menurut Bapak apa sih pengertian wakaf itu? Wakaf ya. Wakaf itu kalau dalam Islam kan bagian dari dikelola oleh bagian dari basis ya, badan amil zakat infak sedekah itu. Jadi wakaf itu sebenarnya macam seperti kalau kita ngambil umumnya itu seperti misalnya mbaknya punya harta yang kemudian mbak serahkan kepada bisa personel, kepada yayasan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, jadi penyerahannya itu bisa dari pribadi kalau itu hartanya mbak, kemudian bisa diserahkan kepada saya kalau misalnya saya personel, atau misalnya yayasan kalau saya punya yayasan, tetapi kepentingannya untuk kepentingan umat. Misalnya saya ada akarnya itu nanti. Misalnya mbak punya tanah nih, saya wakafkan tanah ini dibangun untuk perumahan bagi teman-teman yang nggak mampu di sini. Atau kalau misalnya mbak punya sumur, saya wakafkan sumur ini untuk dipakai oleh masyarakat di sini. Dan vlog wakaf ini adalah untuk menyebarkan kesadaran dan memotivasi orang agar berwakaf demi manfaat sosial yang luas, seperti mengurangi kesenjangan sosial, membantu kemaslahatan umat, mendukung kepentingan umum, dan memelihara rasa kemanusiaan serta kepedulian kepada sesama. Flow ini ingin menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya ketaatan ibadah, tapi juga merupakan tindakan yang memperkuat solidaritas sosial
dan membantu kelompok kurang beruntung seperti fakir miskin, anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas. Berikut saya akan share beberapa dokumentasi mengenai penerima manfaat wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Kelkusa dari TPA Masjid Darul Ulum Amban. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada lembaga Al-Hijj yang telah membagikan Al-Quran. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih karena dengan Al-Quran yang dibagikan cukup menjadi menambah semangat bagi kami khususnya. Kemudian kami merasa senang sekali karena dengan Al-Quran dan Iqra yang dibagikan ini mudah-mudahan menjadi berkah, kemudian menambah semangat kami khususnya untuk belajar Al-Quran, kemudian menyiarkan nilai-nilai Islam khususnya di tanah Papua sendiri kayak gitu. Dan harapannya mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan untuk kami itu menjadi amal jariah sendiri bagi pesantren yang sudah memberikan Al-Quran kepada kami. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak Ustadz tantangan selama berdakwah, khususnya memperkenalkan Islam ke tanah Papua? Kalau berbicara tentang tantangan, cukup banyak, berat juga kalau kita berbicara khususnya di tanah Papua, karena di tanah Papua sendiri termasuk awal kita berdakwah, tantangannya itu adalah pertama kami sering merasa bahwa kayaknya Islam ini kalau kita mau mendakwahkan ini memang agak sulit, karena kebanyakan masyarakat di sini adalah yang belum beragama, itu mereka susah sekali untuk kita mau mengajar kayak gitu. Terlebih dahulu tantangan yang sering kami hadapi adalah dimana ketika ke azan ataupun kita ngaji itu tidak bisa di tempat atau dengan suara yang berisik, ataupun azan pun dilarang kayak gitu. Sehingga dengan pertama kami berdakwah dengan pelan-pelan kami memberikan apa yang kami dapatkan terlebih dahulu, kemudian kami siarkan kepada masyarakat setempat. Alhamdulillah masyarakat itu semakin menerima khususnya Islam, dan banyak sekali yang mau mengikuti ajaran-ajaran Islam terlebihnya, sehingga bukan hanya untuk mengikuti ajaran Islam, tapi tantangannya untuk mereka membaca Al-Quran dan sebagainya itu semakin banyak sekali. Sehingga mudah-mudahan dengan bertambahnya sedekah yang Al-Quran ataupun pembagian Al-Quran ini bisa menjadi mempermudah kami sendiri untuk mendakwakan syiar-syiar Islam sendiri khususnya di tanah Papua gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya. Amin. Mendakwahkan Islam. Amin. Dan Ustadz sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengasuh Saputra Rahmawan, penerima bantuan wakaf beasiswa yatim berdampak pandemi dari Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah bantuan ini akan kami manfaatkan untuk biaya keperluan sekolahnya putra, entah beli peralatan, sepatu, buku, atau lain-lain. Biar dia sekolahnya makin semangat lagi dan tercapai cita-citanya. Amin. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada BWI dan orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk beasiswa yatim ini. Kami berdoa semoga Allah selalu berikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam urusan hidupnya. Amin. Dan ini peran wakaf dalam hal kemanusiaan. Pasarsedekah.com.
Untuk menutup vlog kali ini, kita akan membahas manfaat wakaf bagi masyarakat luas dan apa sih motivasi atau pesan yang dapat kita ambil dari vlog wakaf ini. Yang pertama itu manfaat wakaf bagi masyarakat luas sangat beragam, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendukung berbagai aspek kehidupan komunitas. Wakaf sering dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan sarana sosial lain yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Dengan wakaf, masyarakat miskin dan kurang mampu mendapat bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ekonomi yang lebih baik, sehingga membantu memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, wakaf juga berperan memperkuat jiwa sosial dan solidaritas antar masyarakat. Melalui wakaf, sensitivitas sosial semakin terbangun dan rasa kebersamaan untuk saling membantu antara sesama semakin meningkat. Wakaf produktif bahkan menjadi sumber dana abadi yang bisa digunakan untuk pengembangan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan. Harapannya, di masa depan, wakaf dapat semakin mendukung pembangunan berkelanjutan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup komunitas, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Singkatnya, wakaf tidak hanya investasi akhirat bagi pemberi, tapi juga investasi sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong kemajuan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Yang terakhir, pesan dan motivasi dari vlog wakaf ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak vlog ini. Ingatlah, wakaf bukan hanya soal harta yang kita berikan, tapi tentang meninggalkan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meski kita telah tiada. Dengan berwakaf, kita ikut membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat luas dan meninggalkan jejak kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Ayo mulai wakaf dari hal kecil hari ini dan rasakan keberkahan serta kebahagiaan berbagi. Semoga kita semua diberi kemudahan dan istiqomah dalam berbagi kebaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.